Salam, perkenalkan nama saya Francisco Don, Perwakilan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jadi saya akan menjelaskan tentang konsep sistem dan pendekatan sistem. Sistem secara teknis berarti seperangkat komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kata sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema dan bahasa Yunani sistema. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi atau energi. Sistem merupakan suatu kerangka kerja yang berhubungan dengan keseluruhan aspek sosial, baik manusia, struktur, masalah-masalah organisasi, serta perubahan hubungan internal dan lingkungan di sekitarnya. Carl James Theory. Menurutnya sistem adalah prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya, dengan maksud untuk berfungsi sebagai satu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Kedua, menurut John M.C. Mann, menurutnya sistem adalah sebuah struktur konseptual yang tersusun dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan yang bekerja sama sebagai suatu kesatuan organik untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama untuk membentuk suatu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu sistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap sistem, tidak peduli betapapun kecilnya, selalu mengundang komponen-komponen atau subsistem. Pendekatan sistem ialah pendekatan yang bersifat integratif atau pengetahuan, karena pendekatan ini didasarkan pada cara berpikir logis dan sistematis dalam menyelesaikan suatu masalah di organisasi. Pendekatan sistem dapat digunakan untuk diimplementasikan dalam berbagai hal atau kegiatan, misalnya berbagai kegiatan organisasi, baik dalam bidang informasi, pendesainan, pekerjaan, pengambilan keputusan, manajemen maupun dalam penanganan proyek-proyek dan lain sebagainya. Pendekatan sistem yang pertama, adanya tujuan. Setiap perakitan sistem pasti bertujuan. Tujuan tersistem telah ditentukan lebih dahulu, dan itu menjadi tolak ukur pemilihan komponen serta kegiatan dalam proses kerja sistem. Komponen berfungsi pada tahap kerja yang ada dalam suatu sistem mengarah ke pencapaian tujuan sistem. Tujuan sistem ialah pusat orientasi dalam suatu sistem. Yang kedua, adanya komponen sistem atau selain tujuan. Jika suatu sistem itu ialah sebuah mesin, maka setiap bagian atau onderdil ialah komponen dari mesin atau sistem. Demikian pula halnya dengan pengajaran di sekolah sebagai sistem. Maka semua unsur yang tercakup di dalamnya, baik itu manusia maupun non-manusia, dan kegiatan-kegiatan yang lain terjadi di dalamnya ialah merupakan komponen sistem. Jadi setiap sistem pasti memiliki komponen-komponen sistem. Demikianlah presentasi saya pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya.